Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mencintai mantan dalam diam dengan cara yang paling indah dan rahasia. Jangan lagi ada yang tersakiti, cukup hanya aku. Ya. Nah, jadi ketika kita membuka lembar demi lembar ya, bab persoalan permantanan ini, kita membahaskan berbagai problematika perpisahan sampai jadi mantan, atau paling tidak Anda belum menganggap dia mantan, tetapi mantan sudah menyebut Anda sebagai mantannya. Nah, dengan multi varian ya. Jadi ada yang berpisah karena kehadiran orang ketiga. Ya, perebut tunangan orang, calon suami, calon istri, atau perebut laki orang, perebut bini orang ya. Atau orang ketiga yang menyebabkan perpisahan ini adalah orang tuanya atau calon mertua. Atau memang berpisah secara alamiah ya. Dan kemudian dia mencari, menemukan seseorang yang baru. Dan secara umum, apapun cara berpisahnya, bahwa cinta itu adalah sesuatu yang eksis dan ada ya. Maka kalau kita potret dengan menggunakan teori kekekalan energi cinta, jadi cinta itu juga adalah energi. Sebagaimana layaknya energi itu tidak bisa dihilangkan. Ya, energi itu tidak bisa dimusnahkan. Dia hanya bisa bertransformasi menjadi bentuk energi yang lain, ya. Jadi, misal perubahan dari energi kinetis menjadi energi kalor atau panas, ya, dan seterusnya. Oke ya, nanti tidak seperti pelajaran fisika nanti kalau kebanyakan membahas masalah energi. Jadi ya, ketika mantan pergi dan sekarang dia sudah menjadi mantan ya, atau bagi Anda dia sebenarnya masih memiliki ikatan relasi yang belum selesai. Banyak tuh yang seperti ini. Ditinggalkan, tidak ada kata pisah, tidak ada kata putus ya, atau memang sengaja dipisahkan, dipaksa, ditekan. Nah ini kalau bab pernikahan, misal seorang suami dipaksa untuk melepaskan, untuk menceraikan istrinya, maka talak atau perceraian itu belum jatuh ya. Sehingga antara mereka berdua ini sebenarnya masih ada ikatan sebagai suami dan istri. Nah, jadi tetapi misal mantannya ini sudah tidak peduli, pokoknya kalau sudah pisah sudah selesai, begitu. Nah, jadi dalam konteks yang seperti ini kan, ketika kita masih mencintai, tetapi ada sekat ya, orang kemudian akan menyalahkan kita ketika kita masih terus mencintai yang bersangkutan. Atau dengan kata lain, sudah tidak boleh mencintai dia karena dia sudah bersama orang lain. Dia sudah ada yang punya. Tapi bagaimana? Cinta kan sesuatu yang
kita tidak bisa berbohong kepada diri kita sendiri. Kepada orang lain, bisa jadi kita mengatakan, sudah tidak ada apa-apa. Sudah tidak ada perasaan cinta sama sekali. Ke orang lain, bisa. Tetapi kepada diri kita sendiri, padahal kan kita tidak setiap waktu bersama orang lain terus. Kita juga kadang-kadang sendirian atau malah lebih banyak sendirian. Dan disitulah kita akan berkontemplasi di dalam kedalaman hati. Dan kalau sudah sendirian, kita akan jujur kan, untuk mengatakan bahwa kita masih mencintai dia. Ya, sementara sistem norma atau sistem nilai itu sudah tidak lagi memperbolehkan kita untuk mencintai, untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada yang bersangkutan, ya. Dan itu rasanya tentu sakit luar biasa. Begitu ya. Anda bisa bayangkan jerawat itu ya. Saya dulu pas masih remaja pernah punya jerawat tuh. Jerawatnya itu enggak matang-matang ya. Tapi rasanya nyeri. Itu sampai berminggu-minggu tuh sakitnya. Seperti halnya bisul. Ya, yang mata ujungnya itu enggak keluar-keluar itu kan rasanya sakitnya luar biasa. Nah, jadi begitupun rasanya cinta ketika orang mencintai, tetapi dia tidak lagi diperbolehkan untuk mencintai orang yang dia cintai. Mungkin orang akan ngomong, wah udahlah, nggak usah lagi dipikirin. Memang mudah mengatakan yang demikian kalau dia belum pernah mengalami ujian perpisahan, yang ketika perpisahan itu terjadi, perpisahan itu bukan sesuatu yang dia inginkan. Dia terpaksa harus menjalani fase yang bernama perpisahan tadi. Seharusnya orang-orang tuh yang sering memberikan nasihat, ya, mengomentari persoalan cinta orang lain, ya, dia harus memahami seharusnya, ya, sehingga dia tidak mudah mengatakan, ya, sudahlah, lupakan itu. Karena melupakan itu juga bukan sesuatu yang bisa dilakukan. Ketika sistem memori yang ada di otak kita, daya ingat kita ini belum terganggu, mungkin detil perjalanan cinta dengan mantan pun akan tetap selalu kita ingat dan selalu kita kenang, ya. Nah, maka hati manusia itu seperti halnya sebuah lemari, ya. Lemari itu ada lemari bagian yang ada kacanya, sehingga barang yang disimpan di dalam lemari itu bisa dilihat. Tetapi ada lemari yang berada di dalam lemari. Pernah lihat ya? Lemari di dalamnya ada laci. Nah, disitulah kemudian Anda harus menyimpan cinta Anda terhadap mantan. Di dalam lemari hati Anda yang tidak tembus cahaya. Sehingga hanya Anda dan Allah yang mengetahui bahwa Anda masih teramat sangat mencintainya. Kalaupun kemudian sekarang Anda diam, ya, tujuannya apa? Ya, tujuannya tadi agar Anda tidak dinilai sebagai pengganggu kebahagiaan orang lain. Kan hidup itu begitu. Sudahlah mantan yang direbut dari kita, dan sekarang kita pula yang dinilai sebagai orang ketiga. Aneh kan?
Tapi kalau tidak aneh, itu namanya bukan kehidupan. Karena kehidupan itu selalu dan sering kali menampilkan sesuatu yang aneh menurut kita, ya. Nah, jadi Anda simpan di dalam laci, di dalam lemari hati Anda yang paling dalam, yang tidak tembus cahaya. Anda diam karena Anda tidak mau disebut sebagai perusak kebahagiaan orang lain. Anda diam karena Anda tidak mau ada yang tersakiti. Ya, misal Anda mesake kalau saya tetap maju, tetap otot, orang tuanya sudah sepuh, sudah tua, punya sakit jantung. Wong dengan saya bencinya luar biasa. Ketika saya terus ngotot, ndak nanti orang tuanya malah tambah sakit-sakitan. Ya, itu kemuliaan cinta. Ketika dia sanggup untuk memilih mengalah demi kebaikan, demi kebahagiaan orang-orang yang menyakitinya. Ada tidak yang lebih mulia dari itu? Dia disakiti, dia dipaksa untuk meninggalkan orang yang dia cintai. Dan dia mengalah agar orang yang menyakiti dia itu bisa bahagia. Ya. Nah, jadi ya, sekarang toh rasa cinta itu juga tidak bisa dihilangkan karena dia energi. Dia akan terus, dan mungkin kapasitasnya akan selalu sama, sangat mungkin malah membesar seiring perjalanan waktu. Nah, maka sekarang kalau memang kita tidak diperbolehkan lagi untuk mencintai dia, ya, komunikasi dengan dia sudah tidak boleh. Titip salam apalagi, ya. Kemudian apalagi itu, lihat fotonya pun kita sudah tidak diperbolehkan. Nah, itu akun-akun media sosialnya, Instagram yang khusus untuk menampilkan foto, kan kita sudah tidak boleh lagi melihat, ya. Apalagi sampai ketemu, apalagi sampai bicara, semuanya sudah tidak diperbolehkan. Tapi kita tetap diperbolehkan untuk mencintainya dalam diam. Ya, mencintai, merawat kenangan bersama dia. Ya, dan kita tidak usah melawan harapan yang selalu ada. Jadi harapan itu kadang tidak perlu dijaga juga. Dia akan terus ada di situ. Ketika harapan itu kita lawan dan berusaha untuk kita tekan, kita akan jadi lebih menderita. Maka kita biarkan saja dia di situ. Yang penting kan kita tidak menceritakan ke siapapun bahwa kita masih mencintainya. Yang penting kan kita tidak pernah posting-posting kan di media sosial yang menunjukkan bahwa kita masih mencintai dan berharap kepadanya. Cukup ada di dalam hati. Awal mungkin itu akan terasa berat, tetapi lambat laun Anda akan terbiasa dengan perasaan itu, akan menjadi akrab dengan perasaan itu tadi, ya. Nah, dan merawat kenangan, dan tentu selalu mendoakan kebaikan, kebahagiaan untuk mantan, untuk orang tuanya yang sangat membenci kita, ya. Dan kita berdoa dengan sungguh-sungguh
berdoa dengan serius, ya. Artinya kalau kita di depan orang kan doanya bisa saja doa untuk pencitraan, untuk menunjukkan kita ini ikhlas. Tetapi ketika kita sendirian kan tidak ada yang akan menilai doa kita. Kita berdoanya sungguh-sungguh, memohon agar dia baik-baik saja, memohon kepada Allah agar dia selalu sehat, ya, mudah rezekinya, ilmunya manfaat, ya, kemudian orang tuanya bahagia, bisa sehat karena menemukan menantu yang mereka impikan, ya. Nah, di dalam sebuah hadis kita diajarkan, iza da'a ahadukum falyazimil mas'alata wala yaqulanna Allahumma in syi'ta fa'atini fa innahu la mustakriha lahu. Apabila salah seorang di antara kamu berdoa, maka hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam permohonannya kepada Allah, dan jangan ia berkata, ya Allah, apabila engkau sudi, maka kabulkanlah doaku ini, karena sesungguhnya tidak ada yang memaksa Allah. Ya. Jadi ketika kita berdoa, jangan berdoanya, ya Allah, jika engkau sudi, kabulkanlah doaku ini. Ya Allah, jika engkau berkenan, maka ampunilah dosa-dosaku. Jadi kalimatnya harus yang jelas dan langsung, ya. Ya Allah, berikanlah ini kepadaku. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, kembalikanlah milikku kepadaku. Nah, jadi cara berdoanya begitu, ya. Nah, semoga dengan terus, ya, berdoa, Allah memberikan yang terbaik dan yang terindah dalam hidup Anda. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.